Shalom dan selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Edisi Minggu 31 Agustus 2025. Bacaan kita hari ini Mazmur 58 ayat 1 sampai 12 dan saya akan membaca hanya ayat 11 dan 12. Mari sebelum kita membaca mendengar sabda Tuhan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Bersyukur untuk pagi hari ini, anugerah Tuhan memberikan hari baru bagi kami. Pagi ini dalam Minggu Raya kami rindu mendengar sabda Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus dimampukan memahami firman Tuhan dan melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, ampuni dosa kami. Terima kami yang datang berdoa bersyukur dalam nama Yesus firman yang hidup. Amin. Mazmur 58 ayat 1 sampai 12 dan saya akan membaca hanya ayat 11 dan 12. Firman Tuhan. Orang benar akan bersuka cita sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Amin. Tema kita hari ini, keadilan Tuhan, kamalalwana puang. Saudara-saudara jemaat terkasih Tuhan, perikop ini merupakan salah satu miktam dari Daud. Walaupun tidak ada penjelasan pasti tentang apa itu miktam, namun miktam sering dipahami sebagai sesuatu yang sangat berharga, melebihi emas. Jika demikian, dapat dikatakan bahwa apa yang mau disampaikan oleh pemazmur pada bagian ini adalah sesuatu yang dianggap sangat berharga. Pemazmur sangat tegas menyoroti ketidakadilan yang justru dilakukan oleh para penegak keadilan, sungguh sangat menyedihkan. Sebelum Daud dikejar-kejar oleh Saul, rupanya sudah ada upaya untuk menyingkirkannya. Hal ini dilakukan oleh orang-orang yang iri hati terhadapnya. Orang-orang ini bersepakat membuat tuduhan palsu kepada Daud. Para penegak keadilan juga turut dalam persepakatan ini. Akibatnya, Daud harus menanggung putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah walaupun sebenarnya ia sama sekali tidak melakukan apa yang dituduhkan kepadanya. Tuduhan pengkhianatan. Hal inilah yang membuat Daud merasa sangat kecewa. Daud melihat hal ini pertama-tama bukan karena ketidakadilan itu merupakan sesuatu yang jahat, melainkan sesuatu yang dengan terang-terangan melawan keadilan Tuhan. Dan hal ini justru terjadi dalam perkumpulan orang-orang yang dikenal sebagai umat pilihan Tuhan. Jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, bagaimana sikap hidup kita? Apakah kita sudah hidup dalam keadilan yang diperintahkan oleh Tuhan? Apakah orang-orang di sekitar kita sudah memandang gereja sebagai tempat ditegakkannya keadilan Tuhan? Apakah persekutuan orang-orang percaya sudah layak dikatakan sebagai tanda keadilan Tuhan di dunia ini? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu sangat penting dalam rangka merenungkan keberadaan kita sebagai orang percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih untuk lawatan-Mu kepada kami pagi ini. Terima kasih firman Tuhan mengingatkan kami untuk bagaimana kami sebagai orang-orang percaya menyatakan keadilan di tengah-tengah dunia ini. Dalam banyak ketidakadilan, kiranya kami dimungkinkan untuk hadir menyatakan keadilan Tuhan, sehingga benar-benar kami menikmati kasih anugerah Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami, pemimpin kami di negeri ini, dalam situasi dan kondisi 2 hari terakhir ini. Kami percaya Tuhan selalu hadir, memberikan pertolongan, memberikan kedamaian bagi negeri ini. Sehingga ada banyak hal yang terjadi, selalu ada solusi
yang diberikan oleh pemerintah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Ya Tuhan Allah, berkatilah umat-Mu hari ini. Berkati kami semua yang mengangkat tugas pelayan dalam ibadah Minggu Raya. Hamba-Mu dan semua petugas-petugas ibadah, berkati kami. Berkati umat Tuhan dimanapun, yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan dan kuatkan. Anak-anak-Mu dalam bangku pendidikan, bangku sekolah, berkati, ya Bapa. Anak-anak-Mu dalam tumbuh kembang, berkati. Saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, Tuhan karuniakan yang terbaik bagi setiap mereka. Kami mendoakan yang berulang tahun hari ini, Andira Dwi Putria Bombing. Tuhan berkati Putri menikmati pertambahan usia hari ini, dan melalui pertambahan usia makin dewasa dan makin sehat, makin teguh di dalam Tuhan. Berkati Opa dan Oma, sehatkan mereka semua, peliharakan kami semua hari ini. Hidup kami memuliakan Allah, jauhkan kami dari setiap gangguan-gangguan. Ini doa syukur kami persembahkan padamu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.